Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan bahasan kita untuk mata kuliah penganggaran, yaitu mengenai topik anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan baku ini baru bisa kita buat setelah kita membuat anggaran penjualan dan anggaran produksi. Materi ini saya ambil di textbook kita, yaitu bukunya karangan Ronald Hilton dan kawan-kawan di chapter 7. Judulnya perencanaan dan pengendalian pembelian dan pemakaian bahan atau anggaran bahan baku. Jadi ini poin-poin yang ada di bab 7. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi dalam menghasilkan produk jadi, itu masalah koordinasi yang harus direncanakan dan dikendalikan meliputi yang pertama adalah mengenai kebutuhan bahan dan suku cadang. Jadi kebutuhan bahan ini sangat penting untuk dikoordinasikan. Kemudian mengenai tingkat persediaan bahan dan suku cadang. Kemudian mengenai pembelian bahan. Nah, ketiga masalah tersebut adalah sangat penting untuk dikoordinasikan, karena mengenai bahan baku ini adalah hal yang sangat penting dalam urusan produksi. Apabila bahan baku kurang, maka produksi akan terhambat. Dan apabila bahan baku berlebih, maka akan terjadi numpuknya persediaan bahan. Hal ini akan menyebabkan biaya penyimpanan bahan atau bahan menjadi rusak. Nah, seperti itu masalahnya. Nah, jika jumlah yang dibutuhkan tiap produk yang dibuat telah ditentukan dalam anggaran produksi, langkah selanjutnya dalam merencanakan program produksi adalah menentukan berbagai kebutuhan dan biaya produksi yang meliputi kebutuhan bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku tidak langsung. Kemudian suku cadang, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik. Nah, untuk menjamin jumlah yang tepat dari bahan baku dan komponen suku cadang yang sudah tersedia pada saatnya dibutuhkan, dan untuk merencanakan biaya bahan dan suku cadang itu, rencana laba jangka pendek yang taktis harus meliputi satu, anggaran yang terinci yang memenuhi jumlah dan biaya bahan dan suku cadang. Jadi harus ada anggaran yang terinci yang di dalamnya menentukan jumlah dan biaya bahan. Kemudian anggaran pembelian bahan baku dan suku cadang yang saling berhubungan. Jadi anggaran pembelian bahan baku dan suku cadang yang saling berhubungan. Pada umumnya ada 4 sub anggaran atau bagian anggaran yang saling berkaitan dalam merencanakan kebutuhan bahan. Jadi dalam anggaran kebutuhan bahan itu ada 4 sub anggaran atau bagian anggaran yang saling berkaitan. Yang pertama adalah anggaran bahan.
dan suku cadang, kemudian anggaran pembelian bahan dan suku cadang, kemudian anggaran persediaan bahan dan suku cadang, kemudian anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai. Nah, dalam anggaran bahan dan suku cadang itu meliputi jumlah tiap bahan dan suku cadang menurut waktu, produk, dan pusat tanggung jawab. Nah, sedangkan dalam anggaran pembelian, anggaran ini harus menentukan jumlah yang direncanakan untuk bahan dan suku cadang yang dibeli, kemudian biaya yang diperkirakan, dan tanggal waktu pengiriman yang diharuskan. Kemudian anggaran persediaan bahan dan suku cadang. Nah, dalam anggaran persediaan bahan ini menentukan tingkat persediaan bahan baku dan suku cadang yang direncanakan dalam bentuk biaya dan jumlahnya. Jadi dalam anggaran persediaan bahan dan suku cadang ini harus direncanakan supaya tidak kekurangan persediaan bahan dan tidak kelebihan persediaan bahan. Kemudian anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai. Nah, ini adalah anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai. Anggaran ini menentukan biaya yang direncanakan untuk bahan dan suku cadang yang akan dipakai dalam proses produksi. Nah, tujuan dasar anggaran bahan baku dan suku cadang adalah yang pertama terkait dengan pengendalian. Kemudian yang kedua adalah mengenai penentuan biaya produk. Jadi anggaran bahan baku dan suku cadang ini bisa dibuat untuk penetapan biaya produk. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah anggaran bahan dan suku cadang. Nah, bahan baku yang digunakan dalam sebuah pabrik, nah, secara tradisional diklasifikasikan sebagai bahan langsung atau direct material dan bahan tidak langsung atau indirect material. Bahan baku langsung atau direct material yaitu merupakan bahan baku yang membentuk dan merupakan bagian produk, jadi yang biayanya dapat dengan mudah ditelusuri dari biaya produk. Jadi bahan langsung ini selain bahan bakunya bisa ditelusuri ke produk, juga biaya dari bahan baku ini bisa ditelusuri dari biaya produk. Nah, bahan baku ini bersifat variabel, yaitu berubah secara proporsional dengan perubahan output. Nah, misalkan kulit adalah bahan baku langsung untuk industri sepatu. Kayu adalah bahan baku langsung untuk industri mebel. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, bahan baku yang dipakai dalam produksi tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Jadi bahan baku tidak langsung ini adalah bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Nah, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk. Nah, contohnya tadi kalau memproduksi mebel, nah biasanya ada bahan tidak langsung yaitu paku. Nah, paku ini biayanya sangat sulit untuk ditelusuri ke biaya produk. Dalam industri sepatu, bahan pembantunya misalkan lem. Nah, lem juga
sangat sulit ditelusuri ke biaya produk. Nah, itu terkait bahan langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, dalam anggaran bahan baku ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bahan baku langsung, sedangkan bahan baku tidak langsung itu akan dibahas di materi anggaran biaya overhead. Nah, dalam membuat anggaran bahan baku dan suku cadang, ada masukan dasar atau estimasi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama mengenai volume keluaran yang direncanakan. Nah, volume keluaran yang direncanakan ini adalah dasarnya dari anggaran produksi. Jadi, anggaran produksi ini adalah dasar untuk membuat anggaran bahan baku dan suku cadang. Kemudian yang kedua adalah tarif pemakaian standar. Nah, ini tentunya berdasarkan jenis bahan baku dan suku cadang. Nah, ini tarif dan ini untuk setiap produk. Jadi kalau produknya banyak, nah untuk setiap produk itu tentunya harus ada tarifnya. Nah, dalam pembuatan anggaran juga biasanya menggunakan rasio. Nah, rasio yang digunakan dalam menyiapkan anggaran bahan baku dan suku cadang diantaranya yaitu yang pertama adalah rasio jumlah tiap jenis bahan baku atau suku cadang terhadap volume. Jadi rasio ini adalah terkait dengan kebutuhan bahan, yaitu dihitung dengan jenis bahan baku dan volume fisik produk. Jadi bahan bakunya berapa, volumenya berapa. Nah, nanti ketemu angka rasio. Kemudian rasio bahan dan suku cadang yang dipakai terhadap beberapa ukuran produksi seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin langsung. Nah, ini rasio bahan ini dikaitkan dengan ukuran produksi. Nah, seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin langsung. Nah, jadi bahan baku ini dikaitkan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin langsung. Kemudian rasio biaya bahan terhadap biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau tadi jam tenaga kerja, sekarang biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu tadi terkait dengan anggaran bahan baku dan suku cadang. Sekarang kita lihat mengenai anggaran pembelian, yaitu anggaran pembelian bahan dan suku cadang. Nah, anggaran pembelian ini menetapkan yang pertama adalah jumlah setiap bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Jadi dalam anggaran pembelian ini harus ditentukan mengenai jumlah setiap bahan. Jadi ada beberapa bahan, nah itu harus ditentukan berapa yang akan dibeli. Kemudian penentuan waktu pembelian. Nah, waktu ini juga sangat penting karena terkait dengan persediaan bahan. Kemudian perkiraan besarnya biaya bahan dan suku cadang yang dibeli. Jadi perkiraan ini menentukan besarnya biaya bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Nah, ini biasanya ada dalam unit dan nilai uangnya. Kemudian untuk membuat anggaran pembelian, manajer pembelian bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut. Jadi ada manajer yang bertanggung jawab
mengenai anggaran pembelian. Yang pertama adalah mematuhi kebijakan-kebijakan manajemen tentang tingkat persediaan bahan dan suku cadang. Jadi dalam perusahaan itu ada kebijakan-kebijakan mengenai tingkat persediaan dan suku cadang. Nah, ini untuk kebijakan persediaan ini tergantung dari jenis-jenis industri perusahaan. Contohnya kalau industri kimia ada kebijakan-kebijakan khusus mengenai penyediaan bahan. Seperti bahan kimia yang mudah terbakar, nah itu jangan sampai ada persediaan menumpuk. Nah, untuk mencegah bahaya kebakaran. Nah, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya mudah rusak atau tidak tahan lama. Nah, itu terkait dengan kebijakan manajemen tentang tingkat persediaan bahan. Kemudian menentukan jumlah unit dan waktu pembelian. Nah, tugas seorang manajer juga harus bisa menentukan jumlah unit, kemudian waktu pembelian untuk setiap jenis bahan dan suku cadang. Kemudian memperkirakan biaya per unit dari setiap bahan dan suku cadang yang dibeli. Nah, ini biaya per unit ini nanti terkait dengan harga pokok produksi. Nah, ini seorang manajer harus bisa memperkirakan biaya per unit dari setiap bahan dan suku cadang yang dibeli. Kemudian ada masalah-masalah utama dalam menetapkan kebijakan persediaan bahan dan suku cadang. Yang pertama adalah saat dan jumlah keperluan produksi. Nah, ini saat produksi itu berarti bahan harus sudah tersedia. Karena kalau belum ada bahan baku, nah produksi belum bisa dilaksanakan. Nah, ini waktu ini sangat penting. Kemudian jumlahnya juga, berapa jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi. Kemudian ekonomis dalam pembelian dengan adanya diskon atas pembelian yang besar. Nah, ini mengenai diskon. Biasanya perusahaan-perusahaan supplier kalau ada pembelian jumlah tertentu biasanya memberikan diskon. Kemudian masalah yang ketiga adalah tersedianya bahan baku dan suku cadang. Jadi bahan baku ini harus tersedia. Nah, kalau tidak ada bahan baku, tidak ada produksi. Nah, misalkan ada perusahaan-perusahaan yang letak pabriknya atau dia berproduksi di tempat-tempat yang dekat dengan bahan baku. Nah, misalkan perusahaan air minum, nah dia pas melakukan produksi di tempat-tempat yang dekat dengan bahan baku, yaitu bahan bakunya air. Kemudian tenggang waktu atau pemesanan dan pengiriman. Nah, mengenai pemesanan dan lamanya pengiriman juga ini sangat penting. Jadi ketika perusahaan memesan bahan baku, nah itu harus diperhatikan berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses pemesanan dan juga pengiriman. Nah, maksudnya pengiriman dari supplier ke gudang perusahaan, yaitu tempat penyimpanan persediaan bahan baku. Kalau lama pengirimannya memakan waktu lama, maka pemesanan harus dilakukan jauh-jauh hari. Nah, kalau pengirimannya cepat, nah atau jarak suppliernya tidak jauh, maka pemesanan bisa dilakukan dengan dalam waktu dekat. Kemudian yang kelima adalah mengenai daya tahan bahan baku. Nah, daya tahan baku ini juga sangat penting karena ada bahan baku yang mudah rusak.
seperti bahan-bahan pertanian, sayuran, nah itu mudah rusak. Kemudian bahan-bahan kimia lain juga ada yang mudah rusak. Jadi harus diperhatikan mengenai daya tahan bahan baku. Kalau bahan baku mudah rusak, jadi ketika akan dilakukan produksi sebaiknya bahan ketika datang langsung diproses produksi. Karena kalau disimpan dulu nantinya takutnya rusak. Dan kalau rusak tentunya produknya menjadi tidak bagus. Kemudian fasilitas penyimpanan yang diperlukan. Nah, ini mengenai fasilitas penyimpanan juga sangat membutuhkan biaya. Nah, itu nanti ada biaya penyimpanan. Jadi ada bahan baku yang memakan biaya penyimpanan yang sangat banyak. Nah, seperti tadi bahan baku yang mudah rusak. Kemudian bahan baku yang mudah rusak karena cuaca atau mudah terbakar. Nah, itu juga perlu fasilitas penyimpanan supaya bahan baku itu aman. Kemudian kebutuhan modal untuk pembiayaan persediaan. Nah, ini terkait dengan pendanaan persediaan. Jadi kalau kita mau membeli persediaan bahan tentunya memerlukan pembiayaan. Nah, itu tentunya untuk bahan-bahan yang sangat mahal. Kemudian biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini tadi terkait dengan fasilitas penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini bisa dengan seperti penyediaan tempat. Nah, itu seperti gudang penyimpanan bahan. Kemudian harus juga ada keamanan. Nah, itu juga terkait biaya penyimpanan. Kemudian masalah perubahan yang diharapkan atas biaya bahan dan suku cadang. Nah, ada perubahan-perubahan mengenai biaya bahan. Nah, biaya bahan ini kadang-kadang berfluktuasi. Nah, itu kadang-kadang bahan harganya turun, kadang-kadang bahan harganya naik. Nah, ini juga merupakan masalah dalam pembuatan anggaran bahan baku. Kemudian masalah penjagaan terhadap hal kekurangan. Nah, ini terkait dengan produksi. Kalau kekurangan bahan, tentunya produksi akan terhambat. Nah, ini jangan sampai ada kekurangan persediaan bahan baku. Kemudian risiko dalam persediaan. Nah, ini terkait dengan risiko, bisa dengan risiko tadi kebakaran atau risiko dari keamanan, yaitu adanya pencurian. Nah, ini juga terkait dengan risiko dalam persediaan. Kemudian terkait dengan biaya oportunitas atau opportunity cost atau biaya kesempatan. Nah, ini seperti persediaan yang tidak mencukupi. Nah, kalau produksinya mengharuskan banyak sementara bahan bakunya tidak ada, maka di sini ada biaya kesempatan, yaitu biaya kesempatan dengan hilangnya jumlah produksi karena kekurangan bahan. Nah, itu terkait dengan masalah-masalah utama dalam menetapkan kebijakan persediaan bahan dan suku cadang. Nah, terkait dengan penentuan pembelian dan persediaan bahan baku. Nah, jadi dalam penentuan pembelian dan persediaan bahan baku, nah, ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berapa yang akan dibeli pada suatu waktu. Misalkan bulan ini belinya berapa unit dan kapan dilakukan pembelian. Nah, ini kapan itu terkait dengan biaya pemesanan, yaitu kalau
proses pemesanannya lama, maka pembelian harus dilakukan jauh-jauh hari. Jadi perusahaan harus melakukan order pembelian sebelum persediaan habis. Nah, ada model IOQ dalam penentuan pembelian bahan. Nah, itu model ini adalah biasa digunakan dalam perusahaan-perusahaan terkait dengan penentuan pembelian dan persediaan bahan. Nah, IOQ ini adalah jumlah pemesanan yang ekonomis atau economist order quantity. Jadi disingkat IOQ. Nah, ini adalah suatu pendekatan yang dikenal untuk menghitung jumlah yang ekonomis. Nah, jumlah yang ekonomis itu berarti yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah formulanya, yaitu IOQ sama dengan akar dari 2 dikali A dikali O dibagi C. Nah, di sini A itu adalah jumlah unit yang dipakai dalam setahun. Jadi di sini ditentukan dengan A, yaitu A itu adalah jumlah unit yang dipakai dalam setahun. O ini adalah biaya tahunan rata-rata melakukan suatu pemesanan. Nah, jadi O ini adalah merupakan biaya rata-rata tahunan untuk melakukan suatu pemesanan. Nah, C itu adalah biaya tahunan yang terbawa untuk menyimpan 1 unit dalam persediaan untuk 1 tahun. Misalkan biaya penyimpanan, asuransi, kemudian pengembalian modal dalam persediaan. Nah, ini ada ilustrasi di sini untuk menghitung model IOQ. Nah, untuk mengilustrasikan aplikasi model IOQ digunakan data sebagai berikut. Nah, misalkan di sini ada pemakaian tahunan yang direncanakan, yaitu dalam unit sebesar 5.400 unit. Kemudian ada biaya pemesanan sebesar $10. Kemudian biaya tahunan per unit yang terbawa pada persediaan. Jadi biaya yang per unit sebesar 1,20. Nah, biaya tahunan per unit ini tadi contohnya bisa biaya penyimpanan, biaya asuransi. Nah, asuransi kan dibayarnya biasanya tahunan. Kemudian biaya modal. Nah, kalau biaya modal itu nanti terkait dengan pendanaan. Nah, kalau pendanaannya bersumber dari pinjaman, nanti ada biaya modal, itu biaya seperti contohnya biaya bunga. Nah, untuk menghitung IOQ dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat. Jadi akar dari 2 dikali 5.400 kemudian dikali 10. Nah, dibagi 1,20 atau $1.20. Nah, hasilnya adalah sebesar 300 unit. Jadi 300 unit ini adalah jumlah pesanan yang ekonomis. Nah, jadi perusahaan kalau mau memesan adalah sebesar 300 unit. Nah, kenapa harus 300 unit? Karena dengan formula ini dapat memberikan biaya yang minimal. Nah, 300 unit ini tentunya dalam 1 tahun. Nah, kemudian
Kalau di rata-rata berarti 5.400 unit dibagi 300 sama dengan 18. Maksudnya rata-rata di sini adalah 18 kali 18 kali pemesanan. Maaf, tadi 300 unit itu bukan setahun, maksudnya adalah 300 unit itu setiap kali pesan. Nah, jadi kalau kebutuhan setahun adalah 5.400 unit, maka pemesanan dilakukan sebanyak 18 kali, yaitu satu kali adalah sebesar 300 unit. Kemudian kapan pembelian harus dilakukan? Nah, ini disebut sebagai batas pemesanan kembali atau dikenal dengan istilah reorder point. Nah, reorder point ini tercapai apabila tingkat persediaan sama dengan jumlah yang diperlukan untuk meneruskan produksi. Jadi reorder point ini apabila tingkat persediaan sama dengan jumlah yang diperlukan, maka ini reorder point sudah tercapai. Kemudian dalam menentukan reorder point, nah yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama ada istilahnya lead time. Lead time itu yaitu waktu yang dibutuhkan mulai dari penerimaan pesanan sampai barang tersebut sampai di gudang dan siap untuk digunakan untuk produksi. Jadi lead time itu dimulai dari penerimaan pesanan. Nah, penerimaan pesanan ini oleh supplier atau ketika order pembelian dikirimkan ke supplier dan order itu diterima, nah sampai barang tersebut tiba di gudang. Jadi berapa waktunya semenjak order dipesan sampai barang tiba di gudang, dan tibanya itu sampai barangnya siap untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, itu namanya lead time. Kemudian jumlah bahan baku yang digunakan untuk produksi selama lead time. Jadi selama lead time itu harus ada bahan baku yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi. Kalau lead time-nya misalkan 1 minggu, nah dalam 1 minggu itu harus tersedia jumlah bahan baku. Nah, kalau tidak tersedia, nanti produksi akan terhenti. Kemudian ada namanya safety stock atau keamanan, yaitu persediaan yang aman, yaitu besarnya persediaan yang harus selalu ada untuk menjaga apabila terjadi hal yang tidak terduga. Nah, misalkan adanya keterlambatan pengiriman, kemudian terjadinya kerusakan bahan yang mana bahannya itu harus dikembalikan. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi hal-hal ini yang terkait dalam menentukan reorder point. Yang pertama lead time, kemudian jumlah bahan baku yang digunakan untuk produksi selama lead time, kemudian ada safety stock, yaitu persediaan pengaman. Nah, ini formula untuk menghitung reorder point, yaitu dihitung dengan pemakaian bahan baku selama lead time ditambah dengan safety stock. Jadi rumusnya sangat mudah, yaitu pemakaian bahan baku selama lead time ditambah safety stock. Nah, untuk ilustrasi bisa dilihat di sini. Nah, untuk mengilustrasikan reorder point, asumsi bahwa
penambahan persediaan atau lead time adalah selama 2 minggu, maka reorder point dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini adalah harus dicari dulu rata-rata, rata-rata pemakaian sebulan yang direncanakan, yaitu 5.400 itu tadi dari contoh di atas dibagi 12, hasilnya adalah 450 unit. 12 itu adalah bulan, jadi setahun itu adalah 12 bulan. Jadi pemakaian setahun, kebutuhan setahun dibagi 12, hasilnya adalah 450 unit. Nah, persediaan waktu 2 minggu untuk penambahan, yaitu kalau lead time-nya adalah 2 minggu, nah maka persediaan dalam waktu 2 minggu itu tinggal 450 dibagi 2, yaitu 225. Kenapa 2 itu? Asumsikan 1 bulan 4 minggu. Nah, kalau lead time-nya 2 minggu, berarti 4 bagi 2 berarti 2. Nah, 2 minggu ini harus tersedia bahan sebanyak 225 unit. Nah, kemudian juga harus diperhatikan adanya safety stock. Nah, safety stock sebesar 225. Tentunya safety stock ini ditentukan oleh kebijakan manajemen. Nah, ada yang safety stocknya bisa lebih, bisa juga kurang, atau juga bisa juga nol. Nah, itu untuk bahan baku yang sangat mudah didapat. Kalau bahan baku yang susah didapat, yaitu harus ada safety stock. Nah, kalau bahan baku mudah didapat, ya safety stock biasanya tidak diperlukan. Jadi pemesanan kembali yang harus dilakukan adalah pada tingkat 450 unit. Jadi ketika persediaan sudah 450 unit, maka harus dilakukan pemesanan kembali. Nah, itu jadi seperti itu. Jangan sampai menunggu persediaan nol dulu. Nah, kalau nol dulu berarti baru dilakukan pemesanan, maka ini tidak aman untuk produksi. Nah, jadi ketika persediaan sudah mencapai 450, nah ini harus ada warning ke bagian pembelian bahwa persediaan di gudang stoknya tinggal 450, maka bagian pembelian harus segera melakukan pemesanan bahan baku. Nah, itu terkait dengan formula EOQ atau Economist Order Quantity, pemesanan yang paling ekonomis. Oke, selanjutnya adalah kita lihat ada kasus pembuatan anggaran bahan baku. Nah, kasus ini ada di chapter 7. Nah, seperti kasus-kasus sebelumnya, kita gunakan Superior Manufacturing Company. Di sini adalah di mana Superior Manufacturing Company ini memakai 3 bahan baku, yaitu bahan baku A, B, dan C. Nah, dalam memproduksi kedua produk X dan Y. Jadi produknya itu namanya produk X dan produk Y. Nah, untuk memproduksi produk X dan produk Y itu digunakan 3 bahan baku, yaitu bahan baku A, B, dan C. Nah, untuk arus kedua produk dalam pabrik ini ditunjukkan dalam gambar 7 strip 4, nah di bawah ini.
atau Exhibit 7.4. Nah, ini bisa dilihat ininya di sini adalah kebutuhan bahan baku. Jadi di sini bisa lihat produknya X dan Y. Untuk memproduksi produk X, nah itu membutuhkan bahan baku A 1 unit di departemen 1, kemudian 2 unit bahan baku B. Nah, ini di departemen 2. Kemudian 2 unit bahan baku C di departemen 3. Sedangkan untuk produk Y hanya membutuhkan bahan baku A dan B. Dia tidak membutuhkan bahan baku C. Nah, bahan baku A itu digunakan di departemen produksi departemen 1, sedangkan material B di departemen 3. Nah, jadi kalau dilihat dari arus materialnya seperti ini. Ada material A, material B, material C. Nah, untuk memproduksi produk X, nah, pertama material A dimasukkan ke departemen 1. Kemudian maju, nah di departemen 2 dimasukkan produk B. Kemudian maju lagi ke proses produksi selanjutnya ke departemen 3 dimasukkan material C. Nah, setelah itu baru jadi barang jadi X. Nah, untuk produk Y, nah ini di departemen 1 dimasukkan bahan baku A. Nah, kemudian departemen 2 dilewat. Nah, berarti dia tidak melewati departemen 2. Jadi langsung ke departemen 3. Nah, departemen 3 dimasukkan material B. Jadi langsung barang jadi. Nah, bisa dilihat di sini dia tidak melewati departemen 2. Nah, untuk unitnya di sini bisa kita lihat 1 unit. Nah, material A, kemudian 2 unit material B untuk produk X, kemudian 2 unit material C untuk produk X. Sedangkan untuk produk Y 1 unit material A, kemudian 1 unit material B, baru jadi barang jadi. Nah, itu contohnya. Nah, tentunya kita kalau bahan baku kita harus memahami arus material dari kegiatan produksi. Kemudian perhatikan bahwa produk X melewati 3 departemen produksi, sementara produk Y hanya melewati produk produksi 1 dan 3 saja. Kemudian perencanaan bahan oleh Superior Manufacturing Company meliputi 4 subanggaran. Jadi tadi ada 4 subanggaran. Yang pertama adalah anggaran bahan dan suku cadang. Bisa dilihat di Schedule 24, Schedule 25 dan Schedule 3. Nah, Schedule 24 itu adalah unit bahan baku yang dibutuhkan menurut produk dan periode waktu. Nah, ini anggaran bahan dan suku cadang. Di sini dijelaskan menurut produk dan periode waktu. Kemudian Schedule 25 unit bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan produk dari pusat tanggung jawab. Kemudian yang Schedule 3 adalah ringkasan anggaran bahan dan suku cadang. Kemudian anggaran pembelian bahan dan suku cadang.
yaitu dilihat di Schedule 26. Ini di Schedule 6 itu adalah anggaran pembelian secara terinci. Kemudian kalau Schedule 4 anggaran pembelian ringkasannya. Kemudian anggaran persediaan bahan dan suku cadang. Kalau tadi anggaran bahan, anggaran pembelian, kemudian anggaran persediaan. Jadi harus ada anggaran persediaan. Yang itu ada di Schedule 27, yaitu anggaran persediaan bahan. Schedule 8 yaitu schedule persediaan awal dan akhir. Jadi dalam anggaran persediaan itu ada anggaran schedule persediaan awal berapa dan persediaan akhir berapa. Nanti kita lihat di Schedule 8. Kemudian anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai. Nah, ini maksudnya untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, bisa dilihat di Schedule 28 dan Schedule 29. Nah, Schedule 28 ini adalah biaya bahan yang dipakai untuk produksi. Nah, ini secara terinci. Nah, sedangkan Schedule 29 biaya bahan yang digunakan untuk produksi. Nah, di sini adalah cuma ringkasannya saja. Kalau mau lihat rinciannya di Schedule 28. Nah, untuk membuat anggaran bahan baku, yang pertama kita buka dulu anggaran bahan dan suku cadang. Yaitu kita lihat di Schedule 24. Bagaimana kita membuat Schedule 24? Kita lihat Schedule 24. Nah, ini Schedule 24. Ini adalah anggaran bahan baku dan suku cadang menurut bahan baku, produk, menurut jenis bahan baku, produk, jenis produk, dan periode waktu. Nah, ini untuk tahun yang berakhir Desember 19 X 2. Di sini bisa dilihat untuk produk X, produk Y. Tadi kan ada produk X dan produk Y. Nah, ini bisa dilihat. Nah, untuk membuat anggaran produksi itu dasarnya adalah anggaran untuk membuat anggaran bahan baku itu dasarnya adalah anggaran produksi. Nah, kita harus mencari dulu angka ini. Angka ini dapat dari mana? Yaitu dari anggaran produksi. Nah, di sini ada anggaran produksi. Anggaran produksi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ada di Schedule nomor 22. Nah, untuk produksi bulan Januari sebesar 70.000, Februari 80.000, Maret sebesar 80.000, total di kuartal pertama sebesar 230. Nah, kemudian kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Nah, ini untuk bahan baku A. Untuk bahan baku B ini sama dari anggaran produksi juga. Bisa dilihat jumlahnya sama 960. Kemudian ini untuk bahan baku C. Nah, kita lihat Schedule 22. Januari produksinya adalah 70.000. Kita lihat Schedule 22. Nah, ini adalah Schedule 22. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 19 X 2. Nah, jumlah produksi yang direncanakan itu Januari 70.000, Februari
80.000, Maret 80.000, total kuartal pertama 230.000, sama kan? Terlihat sama 230.000, setahun 960.000. Nah, kita lihat setahun 100 setahun 960.000. Nah, ini dasarnya adalah dari anggaran produksi. Nah, ini anggaran produksi berdasarkan produk dan waktu. Nah, bisa dilihat di anggaran produksi ini dasarnya adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini di schedule 21. Nah, kita lihat dulu anggaran produksinya untuk tahunnya udah dilihat di sini. Nah, setelah ini ada dasarnya anggaran produksi, baru bisa dibuat anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku itu yang pertama adalah ini dibuat dulu yang terinci. Nah, ini unit. Nah, unit yang diperlukan ini bisa dilihat dari tadi yang ini. Nah, dari ketentuan ini, di sini ada material A untuk produk E1 Y1. Nah, ini bisa dilihat 1 unit. Nah, tinggal dikali 1, jadi hasilnya 70, 80 sama 960. Sedangkan material B tadi kan diperlukan 2, jadi tinggal dikali 2, 70 kali 2 140, 80 kali 2 160. Nah, ini untuk produk X. Nah, untuk material C-nya untuk produksi produk X adalah 2 unit untuk satu produk X. Nah, ini tinggal dikalikan 70 kali 2 140 sama dengan yang tadi 100. Nah, ini untuk produk X, sedangkan sebelah sini adalah untuk produk Y. Nah, untuk produk Y jumlah produksinya ini dilihat dari anggaran biaya produksi untuk produk Y. Nah, lihat lagi anggaran produksinya. Nah, ini anggaran produksi untuk produk Y. Januari 34, 41, 45, 120, total 500. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini Januari 34, Februari 36, Maret 38, total 108.000. Totalnya tadi berapa? 520.000. Januari, Februari, Maret total 120. Ini kuartal 2 135, 995, 150. Sorry, bukan yang ini. Yang ini. Nah, totalnya 520. Ini 520. Nah, ini untuk material A tadi 1 unit. Untuk material B nya 1 unit. Sedangkan material C dia tidak membutuhkan material C. Nah, ini jumlah material untuk memproduksi produk Y, yaitu sebanyak 520 unit.
Nah, untuk totalnya bisa dilihat, tinggal dijumlahkan 70 ditambah 34 jadi 104.000. Ini sama ke bawah. Nah, jumlah-jumlah ini totalnya dipindahkan ke schedule 3. Nah, schedule 3 itu kan tadi ringkasan. Nah, schedule 3. Jadi anggaran bahan baku langsung. Nah, ini ringkasan summary dalam unit. Menurut bahan, by produksi, by produk, dan departemen. Nah, ini bisa dilihat untuk produk material A, B, dan C. Nah, jumlahnya untuk X 960, untuk produk Y 520, totalnya 1480. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini 240 di material B. Nah, material B di sini 2.440. Nah, untuk material C 1920 1.920.000. Nah, ini dari total sini 1.920.000. Nah, itu untuk anggaran bahan baku menurut jenis bahan baku, menurut jenis produk, dan departemen. Nah, ini untuk departemen bisa dilihat di schedule nomor 25. Bisa dilihat di schedule 25. Schedule 25 itu adalah unit bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan produk dari pusat tanggung jawab. Nah, ini bisa dilihat di schedule 25. Nah, schedule 25 ini. Anggaran bahan unit yang dibutuhkan untuk bahan baku, baik menurut produksi, departemen, dan waktu. Di sini ada produk X, ada produk Y. Nah, ini anggaran jumlah produksinya dilihat dari anggaran produksi schedule 22. Januari 70.000, Februari 80, Maret 80, total 230. Ini total di kuartal pertama. Kuartal pertama itu kan Januari, Februari, Maret. Nah, sedangkan untuk kuartal 3 kuartal 2 240, kuartal 3 230, kuartal 4 260, total 960. Kemudian material yang dibutuhkan material A, B, dan C. Yang dibutuhkannya 1 unit, 2 unit, 2 unit, tinggal dikalikan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini 1 unit itu di departemen 1, 2 unit di departemen 2, 2 unit di departemen 3. Nah, ini untuk produk produk X. Nah, ini angka-angka ini dipindahkan ke sini, ke ringkasan anggaran bahan baku. Nah, departemen 1 1480, nomor 2 1920, kemudian nomor 3 520, kemudian 1920.
Bisa dilihat dari sini anggaran schedule 25. Nah, ini material A 1420, material B 1920, material B juga 520. Nah, ini itu dapat dari mana? 104 itu ini apa? 140 ditambah 34. Ini tinggal dijumlahkan sama, jumlahkan ke sini semua, ini tambah ini 70 tambah 34, 104, 140 tambah 34, 140, ini juga sama. Nah, ini jumlahnya dipindahkan ke tadi schedule 3. Oke, itu sekarang lihat schedule 4. Nah, ini anggaran pembelian secara ringkas. Nah, ini ringkasan anggaran pembelian. Nah, ini ada, lihat dasarnya adalah schedule atau anggaran bahan. Nah, ini ada di schedule 3. Jadi dasarnya ini, dasar untuk membuat anggaran pembelian itu adalah dasarnya anggaran bahan baku, anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu rinciannya ada di schedule 3. Nah, ini di schedule 3 ini rinciannya, lihat, bisa dilihat. Untuk material A 1480, kemudian untuk B 2.440.000, untuk C, untuk material C 1920. Nah, ini bisa dilihat untuk material A 1.480.000 unit. Nih 1.480.000 unit. Untuk B 2.440.000 unit, 2.440.000 unit. Untuk C 1.920.000 unit. Nah, ini material C. Kemudian persediaan akhir. Nah, ini 245, 370, 450. Nah, ini dari mana? Dari sini. A 220, B 360, C 460. Nah, ini 220, 360, 460. Kemudian ini total unit yang harus dibeli. Jadi jumlah unit yang dibutuhkan ditambah persediaan akhir yang diharapkan dikurangi persediaan awal. Tadi angka ini adalah yang dapatnya dari soal. Jadi di sini adalah persediaan akhir yang diharapkan. Jadi untuk menghitung anggaran total pembelian kan jumlah kebutuhan ditambah
persediaan akhir yang diharapkan dikurangi persediaan awal. Nah, akhirnya ketemunya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu unitnya baru dikali harganya. Nah, ini harganya untuk material A adalah $30, untuk material 30 sen, untuk material B adalah 20 sen atau $0.20, untuk material C $0.25. Nah, ini tinggal dikalikan. Jadi untuk biayanya totalnya adalah $451.500 untuk material A, untuk B $490.000, untuk C $477.500. Nah, angka ini tadi dari persediaan awal, beginning inventory, yaitu persediaan awal Januari tahun 1994. Nah, sedangkan angka yang ini tadi, nah ini angka yang diharapkan, yaitu persediaan akhir yang diharapkan. Nah, itu terkait dengan anggaran persediaan bahan dan anggaran pembelian. Untuk skedul-skedul yang lain, di sini ada anggaran persediaan bahan dan suku cadang, yaitu skedul 27. Ini juga dasarnya adalah dari anggaran kebutuhan bahan. Kemudian skedul 8 itu adalah skedul persediaan awal dan akhir. Nah, ini adalah contoh kasus untuk pembuatan anggaran bahan dan suku cadang. Jadi bisa kalian pelajari sendiri. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komen. Dan untuk tugasnya ini sebelum ujian tengah semester, jadi kan harus ada 2 tugas. Yang pertama tugasnya sudah saya berikan, sedangkan tugas kedua, nah tugas keduanya adalah Anda cukup menghitung ulang skedul ini ke dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi jelas ya, tugasnya adalah menghitung ulang skedul yang ada di kasus bab 7, yaitu ada skedul 24, skedul 25, kemudian skedul 3, kemudian skedul 26, skedul 4, skedul 27, skedul 8, skedul 28, skedul 29. Nah, ini Anda hitung ulang menggunakan Microsoft Excel. Nah, gunanya supaya Anda belajar membuat anggaran bahan dan anggaran persediaan pembelian. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat sendiri di sini, anggaran bahan dan suku cadang. Di sini ada jumlah atau unit yang ditunjukkan dalam ketiga skedul, yaitu skedul 24, 25, dan 3, dihitung dengan mengalihkan kebutuhan produksi dari anggaran produksi tadi skedul 22 berdasarkan tingkat pemakaian bahan sesuai gambar atau exhibit 7.4. Exhibit 7.4 itu berdasarkan ini. Jadi poinnya itu untuk membuat anggaran bahan itu, poinnya itu yang pertama harus ada dulu anggaran produksi. Kemudian yang kedua adalah harus ada data kebutuhan bahan, yaitu kebutuhan bahan baku. Nah, ini untuk produk X, kebutuhan bahan baku jenis A-nya adalah 1 unit, bahan baku jenis B-nya adalah 2 unit, bahan baku jenis C-nya 2 unit. Nah, seperti itu.
Nah, di sini klasifikasi bahan baku berdasarkan departemen pada Skedul 25 adalah penting karena pengendalian pemakaian bahan merupakan tanggung jawab para manajer daripada pusat tanggung jawab. Jadi klasifikasi bahan berdasarkan departemen atau pusat pertanggungjawaban itu juga sangat penting, yaitu penggunanya untuk pengendalian, yaitu terkait dengan tanggung jawab masing-masing kepala departemen. Kemudian klasifikasi berdasarkan produk juga sangat penting untuk tujuan perhitungan biaya produk. Nah, anggaran bahan memperlihatkan jumlah dan penentuan kapan bahan baku diperlukan oleh pabrik untuk produksi tertentu. Kemudian untuk penentuan kapan bahan diperlukan penting dalam membuat anggaran pembelian dan dalam kegiatan pembelian yang aktual. Nah, itu anggaran kebutuhan bahan juga penting untuk menentukan anggaran pembelian. Nah, ini untuk anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai. Lalu langkah terakhir dalam merencanakan bahan baku adalah menyiapkan suatu skedul anggaran yang menunjukkan biaya bahan baku yang dipakai untuk produksi. Cara ini terinci untuk Superior Manufacturing Company dalam Skedul 28. Kemudian jumlah unit sesuai dengan anggaran bahan baku dan biaya dolar per unit dari anggaran pembelian. Nah, itu poin-poinnya. Jadi dari kasus ini kita bisa lihat bahwa anggaran bahan baku yang terdiri dari sub anggaran bahan dan suku cadang, kemudian anggaran pembelian bahan dan suku cadang, kemudian anggaran persediaan bahan dan suku cadang, kemudian anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai, itu saling kait mengkait. Yang pertama tadi adalah membuat dulu anggaran bahan dan suku cadang. Nah, anggaran bahan dan suku cadang ini tadi dasarnya adalah dari anggaran produksi. Nah, dengan adanya informasi jumlah kebutuhan material. Nah, setelah anggaran bahan dan suku cadang dibuat, baru bisa dibuat anggaran pembelian bahan dan suku cadang. Kemudian bisa dibuat anggaran persediaan bahan dan suku cadang. Kemudian bisa dibuat anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai. Nah, anggaran biaya bahan dan suku cadang yang dipakai ini adalah untuk menghitung biaya produk. Oke, ini skedul ini Anda bisa pelajari, dan untuk tugasnya jangan lupa yaitu membuat skedul yang ada di chapter 7, yaitu untuk kasus pembuatan anggaran bahan dan suku cadang Superior Manufacturing Company. Nah, skedulnya dibuat lagi dalam Microsoft Excel. Oke, untuk pembahasan kali ini saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang mau didiskusikan, silakan komentar di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.